Baik anak-anak, pelajaran kali ini anak-anak akan belajar fikih dan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menempel baik di badan, pakaian, atau di tempat. Jadi najis itu adalah kotoran yang menempel baik itu ada di badan kita, di pakaian, atau di suatu tempat. Berikutnya, najis itu ada 3 macam. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah artinya adalah najis yang ringan. Najis mukhaffafah seperti apa? Seperti kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan apapun kecuali hanya air susu ibu. Jadi bayi laki-laki yang baru lahir dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya, maka kencingnya itu disebut dengan najis mukhaffafah. Kalau bayi perempuan yang tidak makan apapun kecuali air susu ibunya, apakah kencingnya disebut najis mukhaffafah? Tidak, anak-anak. Jadi najis mukhaffafah ini hanya kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan apapun kecuali hanya air susu ibunya. Cara menyucikannya yaitu dengan memercikkan air ke tempat yang terkena kencingnya bayi laki-laki tersebut. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah artinya najis yang sedang. Seperti apa? Seperti kencingnya bayi perempuan tadi. Kemudian kotoran manusia dan kotoran binatang. Kencing, segala jenis kencing, ya, kecuali kencing yang disebut tadi di mukhaffafah tadi. Segala jenis kencing itu termasuk najis mutawassithah. Kotoran manusia dan kotoran binatang juga termasuk najis mutawassithah. Cara menghilangkan najis ini yaitu dengan menyiramkan air ke dalam tempat yang terkena najis sehingga bau dan warnanya hilang. Yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah artinya adalah najis yang berat. Seperti apa najis yang berat ini? Yaitu seperti jilatan anjing. Cara menyucikannya adalah menyiram tempat yang terkena najis ini dan salah satu menggunakan 7 air ya. 7 timba air atau 7 siraman, dan salah satu siramannya ada debunya atau tanahnya, jadi kita kasih pasir atau tanah, anak-anak. Berikutnya, macam-macam air yang suci dan menyucikan. Air suci dan bisa menyucikan sesuatu itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, yang kedua air es atau air salju, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air laut, dan yang terakhir yang ketujuh adalah air embun. Jadi kita bisa menyucikan sesuatu yang terkena najis menggunakan salah satu di antara air ini, anak-anak. Kita menyucikan baju kita yang terkena kencingnya kucing misalnya pakai air hujan, bisa. Dan bisa menyucikan. Kalau menyucikan najis pakai air degan misalnya, atau air kelapa, atau air teh, bisa suci apa tidak? Tidak bisa suci. Jadi air yang suci dan menyucikan itu ada 7 macam jenis yang sudah Bu Guru sebutkan barusan. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.